Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul kelima, segmen kelima, konsentrasi tegangan akibat beban lelah. Pada modul 3 segmen 3, kita sudah belajar bahwa ketika ada diskontinuitas seperti lubang, alur, takik, dan lain-lain di sebuah komponen kita, itu akan meningkatkan tegangan teoritis secara signifikan. Besarnya diberikan oleh rumus ini. Kalau tegangan normal itu kita kalikan dengan KT, kalau tegangan geser kita kalikan dengan KTS. Ada beberapa bahan itu tidak sepenuhnya sensitif terhadap keberadaan takik ataupun diskontinuitas. Untuk ini, nilainya itu akan berkurang dari KT ini. Untuk bahan-bahan ini, tegangan maksimum efektif saat menerima beban lelah itu akan kita dekati dengan bukan KT, tetapi dengan sebuah faktor lagi, yaitu KF, yaitu konsentrasi tegangan untuk beban fatigue atau beban lelah. Nah, berapa besarnya KF? KF itu besarnya adalah 1 ditambah Q dikalikan dengan KT dikurangi 1. Itu untuk tegangan normal. Untuk tegangan geser, itu kita punya Q shear dikalikan dengan KTS dikurangi 1. Nah, Q itu diberikan oleh gambar 1620 dan 1621. Q itulah yang kita sebut dengan sensitivitas takik. Contoh gambarnya seperti apa? Contoh gambarnya seperti ini. Ini itu untuk material steel dan aluminium. Ya. Yang garis solid ini untuk steel, yang garis putus-putus itu untuk aluminium. Jenis pembebanan untuk Q itu adalah reverse bending dan juga reverse axial. Jadi ini untuk yang menghasilkan tegangan normal. Bending menghasilkan tegangan normal, axial juga menghasilkan tegangan normal. Kita juga bisa lihat di sini bahwa untuk baja itu nilai Q itu tergantung pada nilai ultimate tensile dari material tersebut. Sedangkan untuk aluminium, berapapun ultimate-nya, nilai Q-nya itu akan sama. Ini adalah gambar 620 untuk bending dan aksial. Ada gambar juga selanjutnya yaitu 621, yaitu untuk Q shear. Ini pembebanannya adalah torsi. Ya. Material yang bisa kita cari nilai Q-nya untuk kurva ini adalah sama steel dan aluminium juga. Gitu ya. Nah, jadi nilai Q itu tergantung pada ultimate, itu untuk steel, kalau aluminium itu nilainya sama saja, dan juga tergantung pada notch radiusnya. Yang di bawah itu adalah inci, yang di atas itu notch radius dalam satuan mili. Ya. Oke, sama juga waktu kita mencari notch sensitivity untuk beban bending dan aksi. Ada pengaruh dari notch radius juga. Oke, kalau kita ingin mendekati grafik tadi dengan rumus, maka kita bisa menggunakan rumus ini, di mana akar A itu didefinisikan sebagai Neubauer konstan dan merupakan konstanta dari suatu material, dan R-nya adalah radius takik. Ini adalah nilai akar A untuk pembebanan lentur dan aksial. Ini yang gambar 620. Dan ini adalah nilai akar A untuk pembebanan torsi, gambar 621. Di mana di sini SUT-nya itu dalam satuan KPSI. Nah, untuk besi cor itu nilainya Q-nya itu sangat rendah. Variasinya itu antara 0 sampai 0,2 tergantung pada kekuatan tarik. Oke, supaya kita konservatif, maka disarankan nilai Q-nya itu 0,2 untuk semua jenis besi cor. Oke. Tapi sebenarnya untuk material yang lain, baja, aluminium, dan yang lain, kita cukup menggunakan dua grafik ini saja. Pendekatan grafik sudah cukup untuk analisa kita.
Ini adalah akhir dari segmen kelima, modul kelima. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.